komentar beberapa teman yang sudah membaca buku ini, kata mereka bahasanya bahasa Indonesia sekali. Iya. Oh iya. Yang menuliskan. Mengapa demikian? Karena ada banyak buku tentang sahabat Nabi itu terjemahan. Nah, ini bukan terjemahan. Ini saya nulis sendiri, ngeracik sendiri, sehingga bahasa yang dipakai itu saya ingin sampaikan betul-betul rasanya, rasa bahasanya itu tesnya itu memang bahasa Indonesia. Ya. Misalnya saya mulai dari kisah Abu Bakar Siddiq. Pada awal kalimat saya sudah mulai dengan, jadi bukan misalnya Abu Bakar Siddiq bin. Saya pikir begitu baca paragraf pertama orang udah capek baca binnya. Iya betul. Biasanya saya enggak. Saya mulai dari misalnya ini. Hari itu kaum muslimin benar-benar berkabung. Nah, waktu yang ditakuti akhirnya datang juga. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, ketemu lagi di Close Kupas lewat obrolan santai. Bersama Ustadz kita, Ustadz Happy Andi Bastoni. Alhamdulillah, ya hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, tapi kayaknya hari ini aneh mau ganti tema nih Ustadz. Spesial. Kalau martabak spesial itu lebih mahal biasanya. Iya, telurnya ada 2. Kalau martabak telur. Nah, Ustadz kan sebagai penulis ya. Udah berapa buku ya? 58. Nah, itu sudah termasuk 13 judul terbit di Malaysia. Dengan bahasa Ipin Upin. Oh gitu. Iya. Penerbitnya dari sana. Dari sana. Jadi saya kirim naskah bahasa Indonesia, mereka yang mentranslate ke bahasa Malaysia. Ada 13 buku. Masya Allah. Berarti ini udah tarafnya internasional ya? Go to Melayu ya. Ya, walaupun ke Malaysia tapi udah internasional. Terakhir buku apa Seth yang terakhir sebenarnya ini bukan terakhir insyaallah ya. Terbaru. Renew istilahnya. Jadi buku yang di depan ini dari tadi dipajang ya. Ini namanya Renew. Mengapa disebut Renew? Karena sebelumnya sudah pernah terbit buku mirip dengan ini. Saya boleh ambil di belakang. Ini. Oh iya benar. Jadi ini teman-teman sekalian buku lama. Nah ini. Jadi buku judulnya mirip ya, sama. Mirip ya. 101 Sahabat Nabi. Terbitan Pustaka Al-Kausar. Ini terbit di tahun 2002. Wow. Udah lama, 2002 dan ada yang terakhir tahun 2002. sempat bestseller ya, dan cetakan terakhir kalau tidak salah cetakan yang ke-13. Jangan-jangan ada di rumah. Bisa jadi. Jadi dulu di beberapa toko buku dipajang di depan ya, karena dianggap laris, jadi sudah cetakan ke-13. Nah, dulu kayaknya ada di Gramedia sering di beberapa toko buku banyak ya. Nah sekarang kalau ada yang ngejual itu bacakan, karena nggak diterbitkan lagi berarti yang sejenis ini. Kalau atau buku lama, maaf ya, bisa jadi buku yang sudah lama. Nah jadi 101 Sahabat Nabi. Nah saya kontak penerbitnya, saya bilang sepertinya buku itu masih banyak peminatnya. Iya, tapi dalam waktu dekat mungkin kita tidak akan terbitkan lagi. Kalau begitu saya izin untuk mengambil hak ciptanya. Oh silakan Ustaz. Maka ini hak ciptanya saya ambil alih gitu ya. Di masa pandemi ini waktu kan agak banyak. Saya kotak-katik lagi, saya tambahin lagi naskahnya ya. Lalu kemudian saya ubah urutannya. Jadi buku ini memuat 101 sahabat Nabi. Ada 15 orang sahabiat sebenarnya, wanita. Nah, jadi 86 sahabat Nabi dan 15 orang sahabiat. Nah, yang 15 orang itu saya keluarkan. Terus saya tambah lagi dengan yang lain, totalnya ya 101. Saya masukkan lagi 10 sahabat jamin surga. Ya, Abu Bakar, Umar, susnya, maka totalnya menjadi 111. Jadi ini totalnya ada berapa? Kalau ini 101. 101, betul ini. Iya, kalau ini 111 ya. Kemudian setiap sahabat itu saya kasih hikmah. Ada untai-untai. Jadi kalau ini kan nggak ada, dia cuma menceritakan apa adanya. Kalau ini ada memetik hikmah. Akhirnya terbitlah buku ini. Maka judulnya Memetik Hikmah 101 Sahabiat plus 10 sahabat jamin surga. Terbitlah buku ini. Ketebalannya lumayan. Jadi biasanya bisa untuk bantalan juga ini. Tapi saya sudah hitung sebelum naik cetak, beratnya jangan lebih dari 1 kilo.
Ini sekitar 8 atau 9 apa? 900 iya, gram ya. 900 gram yang nggak nyampe sekilo. Jadi ongkirnya saya kan pilih cuma kena sekilo dong. Iya, sekilo, persis sekilo. Jadi sekilo lebih dikit lah. Tapi nggak dihitung 2 kilo. Kertasnya dibuat yang sangat ringan ya. Sehingga bahasa juga komentar beberapa teman yang sudah membaca buku ini, kata mereka bahasanya bahasa Indonesia sekali. Iya. Ya, mengapa demikian? Karena ada banyak buku tentang sahabat Nabi itu terjemahan. Nah, ini bukan terjemahan. Ini saya nulis sendiri, ngeracik sendiri, sehingga bahasa yang dipakai itu saya ingin sampaikan betul-betul ruh apa namanya ya, rasanya, rasa bahasanya itu tesnya itu memang bahasa Indonesia. Ya. Misalnya saya mulai dari kisah Abu Bakar Siddiq. Pada awal kalimat saya sudah mulai dengan, jadi bukan misalnya Abu Bakar Siddiq bin. Saya pikir begitu baca paragraf pertama orang udah capek baca binnya. Iya betul. Biasanya saya enggak. Saya mulai dari misalnya ini. Hari itu kaum muslimin benar-benar berkabung. Nah, waktu yang ditakuti akhirnya datang juga. Subuh dini hari tidak seperti biasanya. Di mimbar itu lazimnya Rasulullah SAW berdiri memimpin sholat subuh berjamaah. Namun kali ini tidak. Mimbar itu kosong. Saya mulai paragraf pertama dengan seperti itu ya. Jadi dengan bahasa-bahasa yang apa namanya future istilahnya. Jadi mengisahkan sesuatu ya. Dia seperti cerpen bahasanya, tapi dari fakta ya. Kalau cerpen kan fiksi ya. Namun tidak mengurangi bobot, artinya ada kutipan ayatnya, ada kutipan hadisnya, referensinya ya. Kemudian ada untaian hikmahnya ya. Sehingga terbitlah buku ini ya, hadir ke pembaca mungkin sudah hampir setengah bulan ya. Judulnya Memetik Hikmah 101 Sahabat Nabi. Masya Allah. Dan ini ada giveaway-nya kemarin ya, Ustaz? Kita akan bikin giveaway ya, teman-teman yang sudah tergabung di Instagram, nantikan giveaway-nya di Instagram insyaallah. Oke, insyaallah. Nah, ini ketika menulis buku ini, Ustaz, apa yang membuat mungkin ada salah yang berkesan atau apa kisah? Saya begini, mulai dari kegelisahan bahwa dulu di tahun 2006 ya, ini kisah nyata. Saya pernah diundang teman-teman trainer ya, Ilna dan kawan-kawan. Mereka bikin semacam daurah untuk siswa di puncak Megamendung waktu itu. Saya diminta untuk mengisi tema judulnya itu tentang bagaimana mencintai Rasulullah. Ya. Ngefans sama Rasulullah, begitulah bahasa. Ini kan anak muda SMA. Nah, itu saya mulai dari begini. Ada 50-an siswa. Ini siswa-siswa akselerasi. Artinya 2 tahun saja mereka SMA. Sehingga saya ingin sampaikan mereka ini anak-anak pintar, bukan SMA sembarangan. Ya, betul. Sebagian kertas ke masing-masing ini ya. 1 lembar, mereka punya alat tulis. Dulu masih kertas, kalau sekarang mungkin handphone kali ya. Saya bilang teman-teman sekalian, saya kasih waktu 5 menit. Tulis nama-nama artis yang Anda kenal. Nah, ya, saya waktu itu bawain hadiah ya, yang paling cepat dalam 5 menit nulis nama artis paling banyak saya kasih hadiah. Saya siapin buku. Nulis ajib, luar biasa ya. Dalam waktu 5 menit itu Kang Robi ada yang bisa nulis 60 nama artis. Hafal, cepet, nggak mikir. Di luar, betul, di dalam kepala semua, bukan di luar kepala, di dalam kepala gitu ya, nama-nama artis itu. Zaman dulu masih TV ya, Sat ya? Iya, belum ada handphone ya? Belum, bisa searching lebih gitu ya. Jadi mulai dari Sahrul Gunawan, Dewi Persik, wah. Saya kasih hadiah 60, dia paling banyak. Oke. Sekarang saya bilang kertasnya dibalik, kan kosong tuh. Saya kasih waktu 6 menit. Tulis nama-nama sahabat Nabi. Lebih lama tadi kalimat, sekarang lebih lama. 6 menit. Tulis nama-nama sahabat Nabi. Menit pertama masih lancar tuh setin. Sudah masuk menit ketiga, menit keempat udah banyak yang ngangkat pulpen. Bingung menulis apa lagi. Dan persis 6 menit, alhamdulillah ternyata mereka bisa menulis paling banyak waktu itu 18 nama. 18 nama sahabat Nabi. Itu belum saya koreksi.
Ya. Kalau nama artis saya nggak usah koreksi lah gitu ya. Tapi sahabat Nabi saya koreksi. Ternyata ketika dia koreksi, ada yang nulis Umar bin Abdul Aziz, ada yang nulis Imam Abu Hanifah, itu bukan sahabat Nabi itu. Itu beda zaman. Beda generasi gitu ya. Ini coret dan terakhir yang benar 8. Jadi ini fakta. 10 yang dijamin pun enggak semuanya masuk ya. Ini fakta teman-teman sekalian bagaimana generasi anak-anak muda dan generasi kita hari ini lebih kenal dengan artis, lebih akrab dengan selebritis ketimbang dengan orang-orang mulia yang bersama Nabi SAW. Nah, ini memberikan inspirasi kepada saya ya waktu itu untuk terus menulis ya, dan diantaranya menulis serial sahabat Nabi ini. Jadi memperkenalkan. Makanya buku pertama itu ya, just untuk memperkenalkan siapa mereka. Siapakah mereka? Siapakah Abu Bakar Siddiq? Siapakah Umar bin Khattab? Siapakah Khalid bin Walid? Nah, dari situ kemudian kita berharap kalau ditanya idola mereka itu ya Abdurrahman bin Auf. Idola mereka ya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi bukan pemain sepak bola atau pemain sinetron atau selebritis yang lainnya. Karena kalau kita bicara tentang sahabat Nabi itu artinya kita bicara sosok-sosok mulia yang mengitari Rasulullah dengan segala keteladanan. Berarti jumlah semuanya banyak sebenarnya. Sahabat Nabi itu. Ketika Nabi haji wada ya, di tahun ke-10 Hijriah itu ditaksir perkiraan ya, sahabat Nabi yang ikut itu sekitar ada 3 riwayat. Riwayat pertama mengatakan 100.000 orang, yang kedua mengatakan 120.000 orang, riwayat ketiga mengatakan 124.000 orang. Kita ambil yang paling kecil lah, 100.000 orang. 100.000. Jadi sahabat Nabi itu 100.000. Definisinya apa sih sahabat Nabi itu? Ya penting. Jadi sahabat itu kan as-sahabi, disebut dengan as-sahabi seperti dituturkan oleh mana bukunya ya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di bukunya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah beliau mengatakan sahabat itu punya 3 karakter. Ya, pertama, laqiya Rasulullah, mesti ketemu Rasulullah. Mesti ketemu. Nah, maka Kang Robi jangan ngaku sahabat Nabi ya. Sahabatnya Happy. Karena nggak pernah ketemu. Tapi saya pernah ketemu dalam mimpi itu nggak masuk. Di Yordania itu ada pohon namanya Syajaratus Sahabah, pohon sahabat. Mengapa? Karena pernah ketemu Nabi. Nabi pernah berteduh di situ dan sampai sekarang itu pohon masih ada. Masya Allah. Maka disebut dengan pohon sahabat. Masih hidup pohonnya. Jadi itu pohon sahabat Nabi. Mengapa? Karena ketemu Nabi. Kayaknya bisa kita mesti ke Yordania. Iya di Yordania dan itu menjadi tempat destinasi wisata sendiri gitu kan. Jadi di padang pasir Sahara yang tandus itu ada pohon ini. Berarti bisa dikatakan sahabat Nabi yang masih hidup. Masih hidup. Satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup ya pohon itu. Ya, Syajaratus Sahabah. Nanti teman-teman ya klik di Google aja cari pohon sahabat. Ketemu langsung ya. Ketemu pohonnya besar seperti pohon beringin. Satu. Yang kedua seorang disebut sahabat Nabi itu kalau aslama, masuk Islam. Maka Abu Jahal setiap hari ketemu Nabi itu, tapi nggak disebut sahabat Nabi karena nggak masuk Islam ya. Abu Lahab, pamannya Nabi, setiap hari ketemu pada awal dakwah, tapi tidak disebut dengan sahabat. Mengapa? Karena tidak masuk Islam. Laqiya Rasulullah, aslama, dan yang ketiga ini yang paling penting ya, tufi al-Islam, wafat dalam keadaan Muslim. Karena itu Musailamah al-Kadzdzab itu tidak disebut sahabat Nabi. Walaupun ketemu Rasulullah, masuk Islam tapi kafir, murtad. Tidak disebut sahabat Nabi. Nah, jadi kalau bicara tentang sahabat Nabi ini ya, saya jelaskan juga dalam buku ini, emang mereka bertingkat. Artinya keutamaan-keutamaan mereka itu masing-masing berbeda. Ada yang masuk Islam lebih dulu, ada yang belakangan ya. Maka Khalid bin Walid itu dengan segala keutamaannya, kalau dia ketemu Abu Bakar Siddiq, ketemu Umar bin Khattab, ketemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dia begini. Ta'zim, hormat. Dia nggak tahu diri, dia masuk Islam belakangan. Sementara mereka tadi Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Bakar itu duluan. Dari awal emang udah bagian dari dakwah. Tapi Khalid tahu diri. Di situ maka ketika dia dipecat oleh Umar bin Khattab, saya ceritakan detail kisah dalam buku ini. Dia santai aja, dia emang apalah arti sebuah jabatan enggak apa namanya, dia enggak pundung gitu, enggak pundung, enggak dengan kalimat yang sangat terkenal dia mengatakan apa? La ujahidu li ajli Umar walakinni ujahidu li ajli Rabbi Umar. Saya ini perang bukan karena Umar. Ya, tapi karena Tuhannya Umar. Jadi bukan karena Umar tapi karena Tuhannya Umar. Dan tidak ada yang berubah dari dirinya. Baik dia jadi panglima
pang 6, pang 7, pang 8 nggak ngaruh ya. Walaupun jadi rakyat biasa dia tidak terpengaruh. Karena itu saya kira buku ini ya direferensikan untuk anak-anak ya, atau mungkin yang sudah dewasa juga bisa menikmati buku ini. Saya sampaikan dalam buku ini buku segala usia. Ya, saya buat bahasanya sedemikian mudah, mengalir ya, jadi nggak sulit ya, dan bisa dijadikan referensi, bisa dibaca kapanpun ya. Apalagi ini Ramadan ya, kita hiasi Ramadan kita dengan memperbanyak ilmu dan menambah wawasan kita, di antaranya dengan buku ini insyaallah. Oke. Nih buku keren banget. Ini buku legend ya. Renew. Okay. Saya juga jadi pengen punya Ustaz. Insyaallah. Nanti dapat giveaway-nya. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.